lingkarannya dilipat jadi setengah lingkaran gitu ya? Jadi setengah lingkaran, kemudian dilipat lagi jadi seperempat lingkaran seperti ini. Jadi kayak kipas tuh ya? Betul, jadi kayak kipas. Kita ingin mengedukasi masyarakat tentang bijak membuang dan edukasi untuk lebih bijak berkonsumsi dengan konsumsi fashion kita, seperti itu. Wah, mantap. Kalau gitu aku pengen belajar nih cara jahitnya. Iya. Yuk kita bikin lagi Kak, jahit bareng Kak. Yuk. Sahabat Daai, kali ini kita lagi ada di Bogor nih. Dan kebetulan baju-baju aku mulai numpuk nih yang udah gak kepake. Aku pengen sumbangin dulu deh nih ke Sadar Lemari. Nah, itu ada Kak Sarah tuh. Halo Kak Sarah. Halo sahabat Daai. Kak Sarah, aku bawa donasi baju ini nih Kak, bekas. Iya, ini aku timbang dulu ya. Oke. Beratnya sekitar 2,5 kilo. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kak Sarah, kalau ditimbang tuh buat apa sih Kak? Ditimbang itu sebenarnya untuk memastikan jumlah limbah tekstilnya ya, karena kan nanti saat masuk ke mesin pencacahnya itu kita akan sesuai jumlah beratnya gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong aku cuma taunya ini tuh drop point untuk baju-baju bekas. Tapi aku belum tahu nih Kak Sarah, baju-baju bekasnya ini tuh mau diolah jadi apa sih? Oke, jadi kalau di Sadar Lemari, baju-baju bekasnya ini kita upcycle ya Kak. Kita upcycle jadi produk souvenirs atau upcycle fashion. Ini boleh aku spill dulu nggak di awal? Boleh, nggak apa-apa. Ini contohnya baju yang aku pakai. Ini salah satu dari pakaian bekas dari jeans tidak layak yang masuk ke Sadar Lemari. Wah. Nah, ini pakaiannya Kakak. Setelah kita timbang, kita sortir dulu ya. Nah, disortir tuh buat apa Kak? Bedain jenisnya Kak atau apanya nih? Kita bedain dari kain-kainnya, apakah masih layak, pakaian yang layak, itu kita sortir sama pakaian yang sudah tidak layak. Jadi, kalau Kakak setor ke Sadar Lemari, itu nggak perlu dipilah dulu, nanti tim sortir kita yang akan mengkurasi mana pakaian yang layak dan yang sudah tidak layak. Nah, kalau yang layak kan itu dibuat upcycle ya Kak ya? Nah, kalau yang nggak layak tuh nanti buat diapain Kak? Sebenarnya yang tidak layak juga kita upcycle, tapi kita bedakan jenis bahannya. Contohnya tadi yang aku pakai ini, yang jeans itu biasanya masuk upcycle. Tapi kalau bahan yang sudah sintetis atau pakaian dalam itu langsung kita hancurkan secara ramah lingkungan. Oh, dihancurkan ya Kak ya? Itu buat jadi apa itu Kak kalau dia dihancurkan? Kalau dihancurkannya itu nanti kita akan setorkan ke pihak ketiga ya. Pihak ketiganya itu bisa diolah lagi menjadi benang baru atau campuran asbes. Oh, oke. Keren. Jadi tuh di sini emang supplier dari bahan-bahan bekas gitu Kak ya? Betul, iya. Jadi istilahnya Sadar Lemari itu adalah bank pakaian sosial, di mana masyarakat bisa menyetorkan pakaian-pakaian mereka yang sudah tak terpakai, baik yang masih layak maupun tidak layak pakai, akan kita kelola dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan secara ramah lingkungan tentunya ya. Wah, kalau gitu aku pengen tahu nih, di sini baju-baju bekas aku masih layak atau nggak layak nih. Kalau gitu kita pilih bareng-bareng yuk Kak. Oke, yuk kita lanjut. Ya sahabat Daai, sekarang kita masuk proses pemilahan ya, atau sortir dan kurasi dari paket-paket yang diterima di Sadar Lemari. Oh, ini tuh dari mana aja sih Kak untuk yang donasiin baju-baju bekasnya ini? Alhamdulillah udah menerima jangkauannya seluruh Indonesia ya.
Dan sebenarnya drop point sadar lemari juga udah tersebar di beberapa lokasi di Jakarta, untuk pusatnya di Bogor, terus Bandung dan Malang. Oh, oke. Jadi penyetor pakaiannya bisa memilih drop point terdekat. Drop point terdekat ini tujuannya untuk meminimalisir jejak karbon dari pengiriman. Karena kan tujuan kita ini untuk gerakan peduli lingkungan, jadi harapannya sadar lemari bisa membuka banyak drop point supaya penyetoran itu semakin meminimalisir jejak karbon pengiriman, seperti itu. Oke. Nah, kalau ini nerimanya jenis-jenis apa aja tuh, Kak? Oke, jadi sadar lemari menerima semua jenis limbah tekstil ya. Contohnya? Contohnya, Ada sepatu tuh, Kak, dilihat-lihat. iya, sepatu kita terima juga dengan biaya kelola yang berbeda-beda. Jadi biaya kelolanya itu untuk pakaian dibedakan dengan sepatu, juga ada tas dan termasuk pakaian dalam juga. Pakaian dalam, iya. Jadi kita menerima semua jenisnya, baik layak maupun tidak layak, termasuk pakaian dalam. Ini pakaian dalam ini kita sebutnya tekstil kecil ya, karena kan kecil-kecil. Jadi biasanya pakaian dalam ini udah nggak kita sortir sih. Pakaian dalam itu akan langsung dihancurkan dengan cara ramah lingkungan gitu. Anda juga takut ini kayak biar steril ya, Kak ya? Betul, biar steril. Kalau dari yang tadi aku bawa tuh ada apa aja tuh, Kak, yang kira-kira jenisnya? Kalau bahan sih kita nggak pisah ya. Biasanya kita pisahnya itu dalam yang kondisinya layak sama tidak layak. Sama yang kain-kainnya seperti ini kondisinya udah nggak layak, udah melar banget, tapi kainnya masih bagus. Jadi bisa kita upcycle gitu. Iya. Jadi nanti akan kita ambil kainnya untuk kita upcycle seperti itu. Jadi nggak dihancurkan ya, Kak ya? Betul. Jadi kalau yang masih bisa kita upcycle nih seperti ini ada spray, ada spray juga, tapi kainnya masih bagus, bisa kita upcycle lagi seperti itu. Jadi kain baru lagi tuh, Kak Sarah ya? Iya, jadi produk baru sih ya lebih tepatnya. Iya. Dan ini biasanya dalam sehari nih bisa berapa banyak, Kak, yang harus dipilah nih? Dalam sehari sih karena kita penerimaan setiap saat ya, jadi mungkin ada sekitar 30 kilo ya rata-rata ya. Jadi kirimannya itu sebenarnya bundling di 5 kilo biasanya. Jadi sadar lemari itu menetapkan biaya kelola per 5 kilo. Oke. Wah, Iya. apa tuh, Kak? Ini termasuk minyak jelantah juga. Jadi memang sadar lemari ada program baru namanya Sadar Jelantah. Jadi kita menerima minyak jelantah juga untuk diolah gitu. Wah, juga jelantah bukan fashion aja nih ya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, Kak Sarah, syarat dan ketentuannya tuh apa aja sih, Kak, kalau kita mau kirim barang ke sini? Kalau mau kirim ke sadar lemari, syaratnya adalah kainnya atau pakaiannya harus bersih dan kering. Jadi kalau kondisinya udah ada nodanya, contohnya ini kayak udah bernoda, itu nggak apa-apa. Noda yang nggak bisa hilang itu nggak apa-apa, tapi kondisinya kering dan bersih. Karena concernnya sadar lemari memang penerimaan pakaian tidak layak ya. Jadi yang tidak layak itu kita terima untuk kita kelola secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Jadi kalau kainnya udah rusak, udah bolong, udah bernoda, kelunturan, itu nggak masalah. Yang penting kondisinya bersih dan kering. Wah, pas banget. Tadi untuk aku laundry dulu tuh, Kak. Jadinya nggak ngerepotin juga yang ngolah ya. Awalnya sih ya, kita nggak menerapkan biaya kelola, tapi karena evaluasi tersebut menerima masih banyak kain yang kotor, sehingga itu memperpanjang atau memperlama proses pemilahan kita. Harus kita cuci dulu karena daur ulang tidak bisa dimulai dari kain yang kotor, jadi harus kain yang bersih seperti itu. Nah gitu tuh sahabat DAI ya, jadi sebelum dikirim harus dibersihin dulu tuh. Nah kalau udah dipilah nih selanjutnya mau diapain sih, Kak, prosesnya? Kalau udah dipilah, mungkin kita langsung ambil kainnya buat di upcycle. Oke. Selanjutnya udah bisa di upcycle nih, Kak ya? Iya, tadi yang dimasukkan ke dalam keranjang ini yang layak-layak yang nanti bisa kita upcycle. Oke, seperti kalau itu. gitu kita boleh nggak sih, Kak, belajar bagaimana caranya meng-upcycle nih? Boleh banget. Oke deh kalau gitu, let's go, Kak Sarah!
sahabat Daai, setelah tadi kita udah pilah dan kurasi pakaiannya, sekarang saatnya kita upcycle dari kain-kain yang memang masih kita bisa manfaatkan lagi. Jadi kita perpanjang usianya dengan cara upcycle. Oke, Kak Sarah. Nah, kalau proses upcycle itu gimana sih Kak proses awalnya? Proses awalnya kainnya kita cetak pakai polanya kita gunakan kardus aja. Kardusnya pun daur ulang dari penerimaan, kan pakai kardus ya biasanya. Jadi kita cetak di kainnya, kemudian nanti hasilnya seperti ini, digunting. Di kotak ya? Iya. Dipotong-potong. Dipotong-potong. Ini namanya patchwork. Patchwork. Yes. Oke. Lidahnya nggak bisa Inggris. Ngomong-ngomong nih Kak, ukurannya semua kayak gitu atau ada yang lebih kecil, lebih besar? Beda-beda sih ya, sesuai kebutuhan dari produk upcycle-nya. Jadi sebenarnya selain kotak, ada juga yang bentuknya bulat. Jadi kita bisa gunakan polanya aja. Polanya yang penting dicetak dulu sesuai pola-pola yang akan kita pakai. Gak hanya kotak atau bulat, bisa juga bentuknya bintang mungkin dan lain-lain. Iya, sesuai dengan pesanan sih sebenarnya. Jadi ada kita menerima upcycle souvenir gitu. Oke. Jadi untuk yang souvenir yang kecil-kecil kayak gitu kayak ya. Betul. Nah, kalau habis setelah dipola itu diapain Kak Sarah? Nanti kalau udah dipola, kemudian digunting. Sudah digunting nanti kita jahit. Jadi kita jahitnya itu bisa jahit manual ya, jahit manual atau pakai mesin. Tapi biasanya kita pakai jahit manual sih untuk souvenirnya seperti itu. Oke. Berarti kalau yang buat souvenir tuh dijahit sesuai pola, tapi kalau yang buat bikin yang besar-besar tuh gimana Kak? Apakah digabungin atau gimana? Iya, jadi pertamanya itu nanti kita jahit manual dulu dari patchwork yang sudah terkumpul ini. Kita gabung, nanti kita jahit dulu, jahit biasa, baru nanti dirapihkan lagi, di finishing lagi dengan mesin jahit. Tapi awalnya pakai jahit manual dulu, seperti jadi itu. Buat asal dia nyambung aja gitu Kak ya? Betul, iya, jadi nyambung. Tapi ngomong-ngomong Kak, itu yang putih juga kain upcycle atau emang itu buat dalamnya gitu? Ini kain putihnya ini bisa kita upcycle untuk bagian luar atau bagian dalam. Jadi nanti puring gitu ya? Iya, jadi sebenarnya semua hasil upcycle souvenir kita itu benar-benar menggunakan penerimaan dari sadar lemari. Jadi 100% digunakan dari limbah tekstil seperti itu. Oke. Jadi nggak beli-beli dari puring lain lagi gitu ya? Enggak. Iya, jadi benar-benar pakai penerimaan sadar lemari, ada kain putih kita jadiin puring, atau yang mungkin kainnya silk gitu, itu juga bisa dijadikan puring. Oke. Yang penting asal pinter-pinternya aja mana yang cocok yang digabungkan. Betul, ya. Iya. Kalau misalnya bikin yang souvenir gitu kan, yang kecil-kecil tuh biasanya kayak bikin apa Kak? Biasanya kita bisa bikin bros atau pouch gitu, atau mungkin tote bag seperti itu. Oke. Nah kalau yang bros nih Kak, itu gimana Kak cara jahitnya? Nih, jadi pertama dari kain yang sudah kita pola tadi, dari pakaian, kemudian dipola, digunting untuk sesuai pola lingkarannya, kita lipat. Lingkarannya dilipat jadi setengah lingkaran gitu ya? Ya, jadi setengah lingkaran, kemudian dilipat lagi jadi seperempat lingkaran seperti ini. Jadi kayak kipas tuh ya? Betul, jadi kayak kipas. Baru kita masukkan jarum jahitnya. Jadi sisi luarnya tuh Kak ya? Benar, iya sisi luarnya. Tadi yang sudah dilipat kan, dilipat terus dimasukkan. Seperti itu. Jadi yang bagian setengah lingkarannya itu ya, seperempat lingkarannya yang dijahit ya? Iya, jadi dijahit seperti ini, nanti tinggal jahit jelujur saja. Jahit jelujur itu jahit lurus mengikuti pinggiran dari pola tersebut, seperti itu. Jadi memang sadar lemari ini tujuannya untuk memberdayakan perempuan ya. Jadi kita supaya anti gabut-gabut klub lah ya. Iya, supaya produktif. Jadi kalau sudah dimasukkan, sudah jahit jelujur, ditarik, kemudian disatukan. Tadi aku sudah buat juga. Digabungin sama yang lain gitu ya? Betul, digabungkan sama yang lain, nanti dia jadi
bunga. Iya. Seperti Kreatif ini. Iya. Jadi bunga kayak gitu Iya, Kak ya. jadi ini kelopaknya ini kita biasanya pakai 6 ya, 6 pola. Oke, terus aja gitu Kak ya. Betul. Habis itu baru atasnya dikasih aksesoris lagi gitu. Iya, aksesorisnya pun biasanya kita pakai yang kita terima atau biasanya tuh ada penjahit mungkin dia punya sisa aksesoris atau dari pakaian-pakaian sendiri yang punya banyak aksesoris itu kita ambil, iya kita copotin jadi gitu, zero waste ya, Kak, iya ya? betul sekali. Jadi benar-benar memanfaatkan lagi semua limbahnya untuk kita gunakan sebagai upcycle produk baru seperti itu. Wah mantap, kalau gitu aku pengen belajar nih cara jahitnya. Iya. Yuk kita bikin lagi Kak, jahit bareng Kak. Ya. Sahabat Daai, udah jadi nih brosnya yang tadi kita jahit, kita upcycle seperti ini. Wah jadi bunga nih Kak ya. Iya, ini jadi bunga. Sebenarnya nggak cuma jadi bros ya, bisa juga kita modif jadi gantungan kunci, jadi bulk charm gitu juga bisa. Jadi ini tadi yang dari pakaian tidak layak yang kainnya masih bagus, kita pilih kain-kainnya, kita daur ulang lagi menjadi bros seperti ini. Termasuk kain flanelnya pun kita dapat dari penerimaan sadar lemari, karena sadar lemari menerima semua jenis limbah tekstil dan semua jenis bahannya kita terima. Wah keren. Tapi selain dari bros, ini kan yang kecil-kecilnya buat souvenir ya Kak ya. Ada apa lagi sih ini produk-produknya sadar lemari Kak? Untuk produknya, biasanya kita sesuai dari pemesan ya. Nah, beberapa kali requestnya pemesan itu ada yang bentuknya pouch seperti ini. Ada juga yang patchwork bag seperti ini. Keren. Ini tadi yang kita gunting-gunting polanya bentuk kotak itu dibuat jadi patchwork bag seperti ini atau menjadi pouch juga. Jadi ini juga tadi potongan-potongan kainnya kita gabungkan. Wah, mantap, keren. Jadi dari kain-kain baju bekas, siapa sangka tuh bisa dibuat jadi produk-produk cantik seperti itu ya Kak ya? Betul. Wah, ini produknya udah sampai kemana aja nih Kak Sarah? Untuk produknya sih masih di Indonesia ya. Karena sebenarnya awalnya untuk hobi pribadi aja gitu. Jadi untuk dipakai sendiri aja. Tapi alhamdulillah mulai banyak yang tertarik sama produk upcycle-nya sadar lemari. Jadi kita biasa join di eventnya itu untuk semacam exhibitionnya sadar lemari. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tapi Kak tadi kan juga nggak hanya bikin produk berarti ya, tapi juga mengolah gitu Kak ya. Itu mengolahnya tuh diapakan sih Kak kalau yang udah nggak layak pakai? Iya, jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga, mitra pengolah untuk tekstil waste-nya. Jadi nanti pakaian-pakaian yang sudah tidak bisa kita selamatkan ini menjadi upcycle, itu kita oper ke pihak ketiganya itu untuk diolah lagi lebih lanjut menjadi benang atau yang menjadi campuran asbes dan juga menjadi keset, itu nanti kita setorkan ke sana. Oh oke. Tapi berarti dari sadar lemari tuh bantu supply-nya apakah memang sudah seperti itu langsung nih Kak, masih mentah atau dibantu dihancurkan dulu Kak? Dibantu dihancurkan dulu di sadar lemari. Jadi nanti di sadar lemari itu pakaian-pakaian yang sudah tidak bisa diselamatkan atau di upcycle kita hancurkan dengan mesin pencacah. Nanti baru dari hasil cacahannya ini yang kita setorkan ke pihak ketiga seperti itu. Wah luar biasa sadar lemari ya. Ngomong-ngomong nih Kak ya, dari kapan sih Kak ini berdirinya nih sadar lemari nih dan kenapa punya inovasi seperti ini nih Kak Sarah?
Dari 2023 ya. Jadi awalnya sebenarnya udah mulai dari pandemi, berangkat dari keresahan pribadi ya. Karena saat pandemi kita semua kan ada di dalam rumah ya. Di dalam rumah harus karantina. Jadi apa ya yang harus dikerjakan di rumah supaya nggak bosen gitu. Jadi mulai decluttering lemari. Ternyata setelah decluttering lemari baru sadar banyak banget sampah tekstil gitu, sampah pakaian yang nggak kelihatan, yang tersimpan di dalam lemari kita. Jadi setelah dikumpulkan, kemudian mencari kemana ya harus buang pakaian-pakaian ini, tapi nggak mungkin kan kita buang ke TPA, karena kalau buang ke TPA kita udah tahu sendiri di TPA hanya akan menambah kerusakan lingkungan gitu ya, karena tidak dikelola gitu di TPA. Jadi di petugas kebersihan pun tidak bisa menerima pakaian. Jadi akhirnya kita berpikir gitu ya, saya dan suami gitu ya menginisiasi untuk bank pakaian sosial ini sebagai pengelola limbah tekstil, dan kita mencari mitra untuk menyetorkan pakaian-pakaian tersebut untuk membuang dengan bijak pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai di rumah. Wah, makanya sampai banyak titik poin gitu kayak drop point itu ya kayak. Betul. Jadi awalnya ya dari rumah sendiri, kolektif dengan keluarga, mulai ke tetangga untuk penerimaan pakaian sadar lemari dan bentuk sedekah ya. Iya, betul. Meringankan beban lemarinya orang lain seperti itu. Jadi kenapa namanya sadar lemari ya? Itu sebenarnya bentuk edukasi juga dan self reminder untuk sadar dengan isi lemarinya seperti itu. Biar nggak bertumpuk-tumpuk juga tuh lemarinya, banyak barang yang nggak dipakai ya. Tapi apalagi sih Kak harapannya dari Kak Sarah dengan meng-upcycle dari fashion yang sudah tidak bisa dipakai lagi ini? Harapannya itu ya sesuai tujuannya sadar lemari ya, kita ingin mengedukasi masyarakat tentang bijak membuang dan edukasi untuk lebih bijak berkonsumsi dengan konsumsi fashion kita, seperti itu. Jadi kenapa juga di sadar lemari ada biaya kelola? Supaya kita bertanggung jawab dengan akhir konsumsi tekstil kita, supaya nggak cuma beli baju, tapi kita juga bertanggung jawab kalau kita ngebuang baju, ya udah kita bayar juga untuk pengelolaan dari akhir fashion kita. Biar nggak menumpuk waste-nya gitu ya. Iya, biar nggak menumpuk di lemari. Kata-kata hari ini dong Kak Sarah. Zero waste itu tidak bisa kita hentikan, tapi kita bisa memilih untuk lebih bijak atas konsumsi kita. Wah, mantap. Luar biasa sekali nih Kak Sarah, kita udah belajar banyak ya di sini di Sadar Lemari. Semoga kedepannya Sadar Lemari lebih berkembang lagi dan semakin banyak orang yang tidak waste sembarangan fashion-nya ya Kak ya. Amin. Oke, terima Dukung kasih. gerakan Sadar Lemari. Dadah Kak. Dah.